SMK Prestasi Prima. Smart prestasi, smart prestasi. Beflow Film, your solution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya mau bertanya sama adik-adik sebelum saya memulai, apakah di sini semuanya Muslim ya? Iya, Muslim. Yakin? Yakin. Ini Muslim KTP, Islam KTP apa Islam betulan? Islam betulan. Yang tidak sholat siapa? Yang tidak sholat di sini? Oh, sholat semua ya? Tidak ada. Oke. Ya, langsung saja perkenalkan, nama saya Mahfud. Saya Ketua PKC, Ketua Umum PKC PMI Papua saat ini ya. Nah, sebelumnya saya memiliki rekam jejak, pernah menjadi Presiden Mahasiswa IAIN Fatahul Muluk Papua. Selanjutnya menjadi Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Jayapura. Dan yang terakhir saat ini jabatan saya sebagai Ketua PKC PMI Provinsi Papua. Nah, adik-adik mungkin langsung di sini kenalan ya. Biar katanya tak kenal maka tak kenal maka kenalan lah. Masa saya dipercayakan untuk membawakan sebuah materi motivasi sudah ada kan? Apa motivasi itu? Nah, tapi saya bukan kayak Mario Teguh motivator, bukan. Kita masih jauh dari itu. Namun adik-adik semuanya, sedikit saya membahas tentang sebuah sejarah yang mungkin sejarah pribadi saya, yang mungkin adik-adik dapat ambil hikmahnya, bahwasanya saya ini terlahir dari kampung ya, dari kampung yang katakanlah Madura ya, Madura dari kampung sekali, dan saya berprinsip itu, saya meskipun dari kampung, tapi bukan berarti saya tidak bisa menunjukkan pada daerah saya bahwasanya orang kampung bukanlah satu-satunya alasan untuk kita tidak maju. Artinya apa? Saya punya prinsip itu, selagi saya ada di bawah langit yang sama, kita kan berada di bawah langit kan, yang sama, maka memiliki hak yang sama untuk bermimpi dan mewujudkan mimpi. Sama dengan Jokowi. Jokowi tidak ada di atas planet Mars, tidak, tapi sama-sama di bumi. Siapa lagi? Orang bawahannya Jokowi pun sama dengan kita, sama-sama makan nasi, sama-sama minum air. Dia tidak minum batu kan? Sama. Apalagi adik-adik yang terlahir misalkan terlahir di Jakarta ya, yang di Papua ini aja ya. Nah, apalagi, tapi Papua maju loh ya. Jangan bilang Papua itu terbelah, tidak. Papua maju. Bahkan gedung olahraganya, sepak bolanya dunia ya, masuk kategori dunia. Artinya bisa dikatakan Papua udah maju. Nah, apalagi yang lahir di tempat yang maju, di ibu kota negara lagi. Pas adik-adik memiliki semangat atau kemauan yang rendah, itu sangat-sangat gimana? Sangat apa? Sangat disayangkan, sangat memalukan. Karena apa? Anda lahir di tempat di mana orang-orang ingin hidup. Dari berbagai macam daerah di Indonesia ini, semuanya pingin ada di Jakarta, tapi tidak semuanya memiliki kesempatan untuk hidup di Jakarta. Sedangkan adik-adik semuanya hidup di tempat di mana sumber keilmuan ada, yaitu di ibu kota negara Republik Indonesia, Jakarta.
Maka dari itu, adik-adik semuanya harus memiliki kemauan yang tinggi untuk menjadi seseorang yang sangat-sangat luar biasa. Itu yang pertama. Nah, selanjutnya berbicara masalah ingin menjadi, maka tidak ada lain syarat utama yang menjadi paling utama, yaitu pendidikan. Ketika kita berbicara masalah pendidikan, maka kita tidak akan terlepas daripada yang namanya, kalau dalam Al-Quran itu Iqra katanya. Dalam surat Al-Alaq, Iqra, bacalah. Orang yang berpendidikan tanpa membaca, maka mustahil. Karena apa? Membaca adalah jendela dunia, jendela ilmu. Jadi adik-adik tanpa membaca, maka mustahil adik-adik akan menjadi orang yang luar biasa. Semua orang hebat di negeri ini, mereka pasti sudah pasti rajin membaca. Tanpa membaca mustahil adik-adik akan menjadi orang yang jenius, kecuali satu ya, orang yang memang ilmu laduni katanya. Tiba-tiba Allah berikan karunia, berikan keistimewaan, langsung tahu segala hal di luar kepala semuanya. Tapi itu 1001 manusia. Ada yang bisa, ada yang tidak. Yang bisa apa? Ada orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi diberikan keistimewaan, tahu berbagai ilmu tanpa belajar, tanpa membaca. Ada. Tapi kita mustahil daripada itu kan? Maka dari itu kita harus rajin membaca. Nah, lewat rajin membaca itu nanti kita akan dipertemukan yang namanya building karakter, ya. Building karakter. Tahu sudah building karakter? Apa? Membangun karakter ya, building karakter. Yang mana ketika kita berbicara masalah membangun karakter, maka ada fase-fase, ada tahapan-tahapan yang semuanya harus kita kuasai. Ada 3. Yang pertama itu building self character, pembangunan diri kita. Dimulai ada kalau dalam ilmu, karena di sini Islam semua, kalau Islam mengatakan ibda binafsik, mulailah dari diri kita sendiri. Karakter. Apa sih karakter itu? Apa? Ada yang tahu karakter apa? Jati diri. Apa lagi? Sifat ya. Apa lagi? Masuk pada akhlak ya. Sifat, jati diri, akhlak. Akhlak itu lebih penting daripada, bahkan sampai berbicara masalah pembangunan diri. Saking pentingnya membangun diri kita, maka ada hadis yang mengatakan afdalul ilmi ilmul hal. Paling utamanya ilmu adalah ilmu tingkah laku. Kalau adik-adik, buat apa kita pintar, secerdas apa? Di sini di Indonesia ini yang pernah bikin presiden, yang pernah bikin pesawat siapa? B.J. Habibie. Buat apa sepintar B.J. Habibie tapi karakter atau akhlaknya tidak ada? Karena apa? Kehadirannya bukan menyejukkan, melainkan akan menjadi musibah bagi orang lain. Gimana nggak musibah wong hadir? Misalkan ini, bro, kamu matamu ngelotot kan, nggak pantas kan? Sehingga apa yang terjadi bukan menyejukkan, melainkan memuakkan. Maka dari itu pentingnya sebuah building of character, building karakter ini, atau yang namanya pembangunan karakter sejak dini, mulai dari adik-adik ini duduk di bangku. Saya rasa mulai dari TK ya sudah dibangun itu ya, cara menghargai orang dan lain sebagainya, sangat-sangat penting. Nah, berbicara masalah pendidikan, maka akan lari pada building karakter. Yang kedua yaitu building society. Apa society? Apa? Perkumpulan. Apa lagi? Perhimpunan. Apa lagi? Perkebunan atau ya, society itu adalah masyarakat ya, sosial society, atau yang dinamakan masyarakat. Kita ini hidup, tidak mungkin kita hidup sendiri, enggak. Contoh kecil di lingkungan kita, di kantor ini, kita butuh, kalau hidup sendiri mungkin galau gitu. Iya enggak? Enggak ada. Maka yang namanya makhluk sosial harus membangun karakter, yaitu building society, building social society.
Artinya apa? Adik-adik harus merasa memiliki jiwa sosial yang tinggi, harus peka. Ketika sudah building self character, ketika kita sudah bisa membuat karakter pribadi kita sudah baik, maka secara otomatis ya, kita ketika pada lingkungan yang lebih luas lagi, yaitu masyarakat, yaitu teman. Kalau adik-adik ini teman, maka akan secara sendirinya akan mengalir, akan saling menghargai, saling menghormati, pokoknya saling-saling lah. Yang penting jangan saling pinjam uang ya. Ada yang ngerokok? Ada. Siapa? Ya, nggak apa-apa, saya juga merokok. Artinya, tapi usahakan ya, kalau memang masih bisa, stop dulu ya sebelum punya pekerjaan. Karena apa? Agak-agak bahaya. Nanti pas jadi begal lagi nggak boleh kan. Kalau nggak punya rokok, karena ketika kecanduan sangat bahaya sekali. Tapi kalau misalkan kalau memang bisa, masih tidak bisa, nggak apa-apa ngerokok. Akan tetapi yang tadi, ketika kita sudah memiliki building character of self-worth, maka kita tidak akan mengambil hak-hak dari orang lain. Kita menghargai hak orang lain karena apa? Kita memiliki building society. Karena kita sudah membangun karakter antar sesama, antar masyarakat, antar teman dan lain sebagainya. Itu. Yang terakhir adalah building nation ya, atau yang dinamakan karakter cinta tanah air. Itu yang paling utama. Ketika kita sudah menguasai itu, maka dengan sendirinya kita akan cinta akan tanah air. Ketika kita cinta tanah air, maka pendidikan kita berpendidikan untuk membangun bangsa ini. Bukan hanya membangun diri kita, masyarakat di lingkungan Jakarta, melainkan kita menjadi pemimpin-pemimpin nantinya yang akan membangun bangsa, akan membawa Indonesia pada kejayaan negeri kita. Gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Ini saya khawatir. Ada dua kemungkinan. Bisa saja karena paham, ya toh, masuk ya, karena masuk materi saya. Bisa saja masuk angin, gitu. Ya toh, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, bisa saja. Nah, untuk membuktikan itu saya tanya sekarang. Saya tanya satu persatu. Yang ketiga, apa yang saya sampaikan dari building karakter? Yang ketiga, yang terakhir, building apa nanti? Nah, itu kan masuk angin, minta dikerokin. Oke, saya ulangi lagi. Yang pertama adalah building of building self character, atau yang dinamakan pembangunan diri ya. Pembangunan diri. Yang kedua, building society, pembangunan social society, pembangunan karakter masyarakat ya, lingkungan. Yang ketiga, building nation atau pembangunan bangsa. Nah, cinta tanah air dan itu masuk ke situ. Ya, kita akan dididik untuk digempur dan lain sebagainya. Sudah paham? Saya tanya yang terakhir. Kalau ini tidak bisa jawab, maka diulang lagi. Dari yang tuan rumah dulu, ayo. Ulangi semuanya. Pertama, Building self karakter. Oke. Indonesia banget karakter katanya. Kalau orang Inggris karakter tanpa R. Nggak apa-apa Indonesia. Society. Terakhir building Nation. Oke, thank you. Berarti semuanya selamat ya. Berarti ini penyelamat. Tapi bukan juru selamat, bukan Yesus ya. Oke. Mungkin paling tinggi, ayo. Cita-cita apa? Content creator. Apa? Konten kreator. Oke, ini. Desainer ini. Nggak ada. Oh. Ini masuk ini. Masuk. Ini. Editor stadion bukan ya? Video bukan stadion. Oke. Ini konten kreator. Ini pengusaha.
Luar biasa. Nah ini harus dicari sekarang. Ayo apa? Cari dulu. Jadi Presiden Republik Indonesia aja ya. Jadi content creator kadang mungkin kadang Nanti hasilnya kadang-kadang. kadang olahraga jadi nggak tahu deh. Intinya satu pesan saya terakhir ya, yang paling terakhir adalah jadilah manusia yang banyak memberi yang berbeda karena saking banyaknya memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Itu aja pesan saya kepada adik-adik. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup siswa. Hidup siswa. Hidup siswa. Oke.